Baik, saya akan mulai presentasi saya mengenai kriptografi ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu pengertian secara dasar sederhananya maupun aplikasi atau penerapan sehari-hari yang biasa kita lihat. Jadi saya perkenal ulang, nama saya Mulyadi, emailnya mulyadi.santosa kalau mau ingin bersilaturahmi satu saat, mau diskusi atau apapun. Baik, kita langsung mulai aja ya. Eh, Kita mulai dulu dengan pengertiannya. Apa sih kriptografi itu? Kalau definisi bahasa sederhananya, itu sebenarnya suatu pengetahuan, satu ilmu yang intinya itu bagaimana kita tuh kalau punya suatu data itu bisa disembunyikan arti aslinya. Jadi kalau gampangannya misalkan nanti mungkin ada contoh yang lebih agak rumit sedikit ya. Jadi misalkan saya mau nulis ini Ibu Budi gitu kan. Tapi I-nya misalkan kayak anak-anak zaman sekarang, I-nya jadi angka satu, N-nya mungkin jadi 4 gitu ya, I-nya jadi satu lagi. Jadi orang yang nggak tahu membacanya bukan ini tapi 141. Jadi kira-kira begitu. Oh, jadi kita tidak lagi tahu makna aslinya, yang ada terlihat kayak suatu informasi lain gitu. Yang tujuannya itu satu untuk menyembunyikan makna asli yang tadi saya berikan ilustrasi tadi. Lalu yang kedua itu supaya kalau ada orang coba-coba untuk membaca data ini tapi tidak diberitahu makna atau cara untuk membacanya, jadi tidak bisa, jadi mencegah yang tidak berwenang untuk mengakses. Juga kalau ada yang coba-coba untuk mengubah informasi ini, kita tahu gitu kan, karena misalkan aslinya mestinya kalau setelah dirubah itu misalkan jadi 1N1 141 misalkan. Oh, ada yang iseng-iseng ubah. Nah, satunya diubah jadi nol. Ya kita tahu oh, ini nggak benar karena mestinya perubahannya itu kita mestinya bisa mengira-ngira ini mestinya satu. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini makna kriptografi sendiri banyak yang berusaha memberikan makna, tapi ini saya ambil dari website suatu lembaga yang menaungi untuk security di Amerika, di NIST.gov. Nah, sebenarnya tujuan kriptografi itu apa sih kok perlu? Tujuan kriptografi itu sebenarnya tiga, Bapak Ibu. Satu, itu untuk memastikan informasi itu memang benar-benar rahasia dan hanya bisa dibaca dituju. Contohnya begini, misalkan saya sedang chat sama Mbak Nata, gitu kan. Saya tulis lah kalau informasi aslinya, misalkan eh, saya mau kirim beras 1 kilo. Nah, kalau dibaca apa adanya kan semua orang tahu gitu kan. Maksudnya apa adanya itu dalam arti siapapun yang bisa menyadap WhatsApp-nya itu tahu kalau itu ya saya mau kirim beras 1 kilo gitu kan. Nah, itu informasi itu entah bisa disadap itu dengan tahu bahwa oh ada kebutuhan beras gitu ya, atau untuk memainkan harga dan seterusnya. Tapi kalau seandainya tulisan oh saya mau kirim beras itu saya ubah menjadi misalkan jadi lambang-lambang yang sekilas nggak terbaca berasnya itu misalkan diubah menjadi sandi misalkan 4 4 3 4 3 misalkan ya 4 3 4 3 4 lagi misalkan ya hanya yang tahu aja kalau 4 3 4 3 4 itu maknanya beras, yang nggak tahu ya hanya bisa nebak-nebak ini ngirim apa ya ini ya. Gitu. Hanya tahu kalau sesuatu itu akan dikirim tapi nggak tahu kirim itu. Nah, jadi itu maknanya memastikan kerahasiaan. Jadi hanya yang mengirim informasi dengan yang menerima, ya yang nyadap. Kalaupun misalkan kesadap, ya dia nggak akan tahu. Itu yang satu. Kedua, integritas. Integritas itu maksudnya eh, kita tahu kalau informasi itu tidak diubah. Zaman sekarang, itu informasi itu bukan hanya disadap, tapi kadang diubah. Contoh, dan ini sebenarnya ada contoh berbahayanya. Ini waktu misalkan begini, pernah ada ilustrasi misalkan apa yang terjadi kalau suplai obat ke suatu rumah sakit yang dikirim lewat suatu pesan elektronik itu
diubah oleh hacker. Misal ya, kalau nggak salah ini saya lupa nggak pernah terjadi kalau nggak salah. Misalkan begini atau banyak ilustrasi, misalkan begini, obat apa ya, misalkan obat untuk mungkin agak berbahaya apa ya, obat bius ya, bius. Jenis yang dikirim itu mestinya cukup jenis A, gitu ya. Tapi karena dikirim apa adanya informasi itu dari rumah sakit ke supplier, lalu kita anggap saja ada seseorang yang bisa nyadap itu. Dan bukan hanya nyadap, tapi diubah dari obat bius A menjadi obat bius B yang mohon maaf, misalkan itu untuk binatang. Jadi dosisnya lebih kuat. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu bisa dimanipulasi dan si penerima informasi itu lalu apa karena dia tidak dilindungi apapun, jadi benar-benar mengira bahwa supplier harus menyediakan obat bius jenis B. Nah, itu bisa dibayangkan bahaya sekali gitu kalau informasi itu di tengah jalan dimanipulasi. Nah, enkripsi itu bisa membantu di tujuan kedua, yaitu kalau dimanipulasi ketahuan. Itu nanti yang kita sebut nanti itu nanti ada metodenya. Jadi misalkan kalau dirubah, kita tahu, oh ini nggak begini pesan aslinya nih. Pesan aslinya tuh nggak ngomong untuk pesan obat bius B. Yang diminta tuh obat bius A. Ya, oh, jadi ini B ini pasti ada yang udah ubah-ubah ini. Berarti gitu kan. Jadi tanpa perlu konfirmasi yang susah-susah, kita bisa tahu bahwa yang dipesan itu bukan obat bius B. Itu yang namanya memastikan integritas. Lalu yang ketiga, ini juga mulai banyak bermunculan, yaitu memastikan pengirim itu atau sumber informasi itu benar identitasnya. Jadi misalkan begini, sudah rahasia, ya kan, sudah integritas, tapi tapi ada celah yang ketiga itu bisa dipalsu identitasnya karena informasi di zaman sekarang. Misal begini, benar minta pengiriman beras, ya kan, minta apa yang nerima ya yang nerima hanya misalkan suatu supplier beras. Tapi sumber pengirimnya itu dipalsu misalkan dari Mulyadi misalkan jadi Budi gitu misal ya, mohon maaf kalau ada yang namanya yang seperti yang saya tuju ya, lalu suppliernya akan mengira oh saya harus ngirim ke Pak Budi tanpa kalau tidak ada mekanisme untuk yang memastikan autentik apa autentik dikira yang minta itu Pak Budi. Nah itu yang sering lalu jadi kalau kita sering dengar tuh order fiktif itu contohnya itu contoh sederhana yang mudah dibayangkan. Jadi tujuan kriptograf itu sekali lagi memastikan kerahasiaan, membantu lah ya dalam kata-kata tertentu, lalu integritas supaya datanya itu nggak bisa dimanipulasi sembarangan dan memastikan pengirimnya ini benar atau enggak. Tiga itu. Nah, sekarang kalau kita belajar apa-apa itu atau membuat informasi apapun itu kadang kita tuh perlu tahu sejarahnya gimana sih kriptografi itu apa tiba-tiba muncul ya sama seperti apa apa banyak penemuan di dunia itu awalnya berawal dari beratus-ratus atau beribu-ribu tahun yang lalu Pak. Jadi ini saya rangkum dari berbagai sumber. Sebenarnya sejarahnya itu macam-macam, tapi saya coba persingkat itu satu. Itu bukti paling awal itu ditemukan itu di Mesir. Itu di ruang makamnya salah satu raja terdahulu, Menumhotep II namanya. Itu sekitar 1900 diperkirakan ya, 1900 sebelum Masehi. Wujudnya bagaimana? Ya namanya era itu ya Bapak Ibu, jangankan komputer gitu ya, mungkin bentuk alat tulis atau lain sebagainya itu juga masih sederhana. Bentuknya itu tulisan hieroglif, kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran kita dulu waktu sekolah, hieroglif itu huruf-huruf yang kayak paku, kayak binatang gitu ya. Tapi bentuknya tuh nggak umum seperti hieroglif, jadi kayak suatu bentuk yang lebih khusus. Ini informasi memang sebatas itu yang saya bisa dapat. Jadi seperti hieroglif tapi tidak umum. Jadi para ahli memperkirakan, oh ini kayaknya tulisan sandi. Gitu. Lalu beberapa tahun kemudian, beberapa tahun sekitar 100 sebelum Masehi, itu
Kaisar Julius Caesar itu menggunakan teknik enkripsi ini itu untuk mengirim pesan rahasia, untuk namanya perang ya Bapak Ibu, yang kirim pesan itu harus hati-hati gitu kan, kalau kalau sampai ketahuan strateginya kan ikut bocor ya gitu. Jadi kirim pesan ke jenderal-jenderal di garis depan. Nah, dari apa istana ke garis depan itu kan melewati beberapa ini ya, beberapa front tempur yang jelas rentan ada mata-mata. Nah, di situ bikin pesan rahasia. Nah, ini nanti yang mau saya jadikan ilustrasi. Bentuknya itu begini, dan ini adalah bentuk enkripsi itu sebenarnya yang paling sederhana sebenarnya. Dan ini bisa diterapkan oleh siapapun tanpa perlu komputer, tanpa perlu kartu dokumen. Contohnya begini, ini yang nanti yang namanya itu metode geser kalau saya nggak salah. Jadi misal begini, yang metode digunakan apa Julius Caesar itu. Misalkan huruf digeser jadi dua huruf berikutnya. Contoh, saya mau ngirim anak gitu ya, anak digeser tiga huruf. Tiga huruf kalau setelah A kan, ini saya kasih contoh satu hurufnya aja ya, jadi biar nggak pusing karena belum belum udah hitungan. Tiga huruf setelah A kan B, C dan D, gitu kan. Jadi anak itu A-nya berubah jadi D, A yang ke berikutnya A-nya juga jadi D, gitu kan. Lalu yang N, eh, N O P Q, ya kan. Berarti yang N-nya jadi huruf Q, huruf K-nya BJK LMN, K-nya jadi L. Jadi A-nya jadi D, N-nya jadi Q, A-nya lagi jadi D, begitu seterusnya. Nanti saya coba gambarkan ya kalau sempat. Ya. Jadi hurufnya itu cukup digeser-geser. Itu aja sudah cukup membuat orang bingung. Dan itu adalah enkripsi yang paling sederhana dan yang sudah ada sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Metodenya sederhana dan cukup untuk merahasiakan. Oke. Nah itu kan kalau di luar negeri. Nah, kita ini kan sering lalu berpikir, kalau di Indonesia bagaimana? Jangan-jangan nggak ada gitu kan. Ternyata tidak juga. Setelah saya telusuri, walaupun informasinya ini kalau yang di zaman kerajaan itu agak terbatas, itu di masa-masa kerajaan di Nusantara, kalau saya coba simpulkan, itu ada sebenarnya, yaitu prajurit itu yang ada di suatu kelompok atau satuan tugas lah ya kalau sekarang, kalau di pemerintahan itu yang mengirim pesan rahasia yang namanya itu telik sandi. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar istilah itu telik sandi. Cuma telik sandi itu tidak cuma sebatas mengirim pesan rahasia, tapi sekaligus jadi mata-mata. Makanya namanya telik sandi. Jadi mengirim pesan rahasia ke rekan sejawat yang ada di daerah yang berbeda, plus uh, mengumpulkan intelijen. Jadi misalkan, oh musuh ini ada di mana, gerak kemana, itu namanya telik sandi. Itu dari sejak zaman kerajaan, dari sejak zaman Majapahit, Sriwijaya, zaman dulu itu sudah ada. Tapi memang tidak terdokumentasi dengan jelas bagaimana metode. Baru dokumentasi itu dimulai itu pada saat masa awal kemerdekaan. Ini saya baca-baca gitu kan. Yaitu ini yang menjadi cikal bakal itu lembaga sandi negara. Yaitu dulunya nama awalnya banget itu namanya Dinas Kode. Yang memimpin itu adalah almarhum Dr. Rubiono, atas perintah itu Menteri Pertahanan waktu itu Bapak Amir Syarifuddin. Nah caranya itu itu beliau ini dokter, yang saya baca, memang sengaja nggak saya tulis di sini karena biar nggak terlalu banyak. Beliau itu dokter, tapi sepertinya beliau ini kepandaiannya tidak sebatas di ilmu kedokteran. Jadi ilmu yang terkait matematika pun beliau ini sebenarnya cukup handal. Makanya bisa menerima perintah seperti itu. Beliau itu membuat suatu buku kode, namanya buku kode C. Buku kode C itu Bapak Ibu nanti kalau dapat slide ini nanti bisa klik ya di link ini.
Itu intinya itu buku kode itu ada baris kolom yang menyebutkan oh kalau ini hurufnya ini digabung dengan kode ini maka jadi huruf apa huruf barunya itu ini. Yang saking rumitnya itu memuat itu 10.000 kata. Ini untuk membayangkan saking banyaknya kodenya buat beliau. Dan menurut sejarawan ini kodenya wah pada zaman itu jangan dibayangkan seperti sekarang ya Bapak Ibu ya sudah ada komputer canggih untuk nge-crack ya. Ini diklaim waktu itu sudah cukup canggih sehingga sulit untuk dipecahkan oleh Belanda tentunya ya karena waktu itu kan lawan kita kan Belanda. Ini waktu itu konteksnya itu menghadapi agresi Belanda yang pertama gitu. Ini cukup sudah cukup handal waktu itu. Oke, Mbak Nata, maaf ini eh, perlu ada sesi tanya bahkan di tengah-tengah ini atau saya lanjut aja dulu langsung semuanya. Lanjut aja Pak langsung Pak. Oh lanjut aja ya baik. Iya Pak. Oke baik. Sekarang kita akan lanjut ke tipe-tipe kriptografi. Kalau tadi apa setelah tahu kriptografi itu apa, sejarahnya apa, kita akan sekarang itu melihat kriptografi itu apa aja sih jenis-jenisnya, gitu kan. Nah, yang pertama ada itu yang namanya tuh hashing. Hashing itu pada intinya itu, misalkan saya punya kata, ya lagi-lagi ini biar gampang, ini Ibu Budi. Itu diubah menjadi sederetan angka. Dan sebenarnya bukan hanya angka ya, ada hurufnya karena yang dipakai itu angka heksadesimal. Yang gunanya itu nantinya itu nanti kita belajar itu biasanya gunanya itu untuk memastikan bahwa informasi ini tidak dirubah. Ya, nanti ada di halaman berikutnya ada contohnya. Nah, beberapa metode yang saat ini dipakai adalah ada yang namanya itu MD5, lalu ada SHA1. Masing-masing ini beda ini Pak, apa menghasilkan angka. Jadi ibaratnya tuh ada yang hasilnya tuh menghasilkan 10 digit angka gampangnya gitu. Ada yang menghasilkan tuh 20 digit gampangnya begitu. Dan yang saat ini menjadi yang disarankan dan saya kira di pemerintahan pun mungkin sudah mulai diadopsi yaitu SHA namanya 256. Yang masing-masing itu semakin ke bawah ini angka yang dihasilkan itu semakin banyak. Ada yang angkanya itu 128 bit, ada yang angkanya itu 160 bit. Maaf, ini mungkin saya sepertinya salah ketik ini 128 bit. Ada yang sampai 256 bit. Bit itu untuk kita menghasilkan angka 1 sampai 10 tiap digit itu kira-kira dibutuhkan itu 4 bit. Nah, jadi kira-kira kalau 164 bit ya 160 dibagi 4 ya kira-kira jadi eh, kira-kira jadi 15 sama 25 berarti jadi 40 ya kan. Jadi 40 digit angka desimal kurang lebih. Itu caranya. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya ini mohon maaf mungkin agak agak kecil ya karena saya agak kesulitan waktu itu ngepaste ini jadi besar. Jadi kira-kira kalau angka yang MD5 ini yang seperti ini. Ini mungkin terlihat nanti mungkin di share aja ya. Jadi angka seperti ini. Jadi kalau ini saya bacakan ya 9 E 721. Ini kalau saya masukkan suatu huruf A B C D E F 1 2 3 4 5 6. Ini saya pakai suatu tools gitu kan. Toolsnya itu namanya ini, tool online. Ini Bapak Ibu bisa coba. Bisa sambil dicoba di internet atau di komputernya masing-masing. Jadi tool online, nggak perlu install apapun. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ketik di mana, lalu diklik suruh ngitung, calculate. Nanti dia akan ngitung MD5-nya misalkan yang ini 9EE ya kan. Lalu sekian sampai yang huruf angka paling delapannya 89. Ini adalah hasil MD5-nya. Lalu ada
baris SH1. Bapak Ibu bisa lihat ini jauh lebih panjang lagi, ada kombinasi huruf dan angka. Ya kan belakangnya kalau nggak salah ini 7 dan 9 juga, ya kan? 7 dan 3. Maaf. Lalu kalau SH256 ini saking panjangnya sampai nggak muat, gitu kan? Itu, apa yang dihasilkan. Nah, jadi ini gunanya itu adalah untuk nanti untuk memastikan misalkan kalau Bapak Ibu misalkan sering download, ini saya mempraktekannya agak gampang susah. Misalkan punya download untuk mendownload suatu file, kalau ada hash, nah itu nanti disamakan. Oh, kalau download ini sama dengan nilai hash-nya, berarti downloadnya berasal dari sumber yang sah atau tidak ada korup. Itu contohnya kalau hashing. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang namanya tuh symmetric cryptography, yaitu suatu pesan itu dienkripsi dengan suatu key namanya. Lalu key itu dengan key yang sama, itu pesan itu juga bisa di decrypt. Ini saya cari-cari contoh yang real itu paling ada dan memang real itu di sejarah ada juga itu namanya tabel Vigenère. Ini saya sampaikan linknya di sini. Yang intinya itu agak sama dengan yang buku kode C yang buatan almarhum Dr. Rubiono itu. Yang intinya itu kalau kita punya suatu pesan, misalkan ini Ibu Budi lagi-lagi. Kalau key itu bisa sembarang kata, Pak. Misalkan key-nya itu adalah eh apa ya, misalkan Windows gitu ya, Windows. Misalkan. Nanti dari ini Ibu Budi diambil tiap huruf. Ini I-nya misalkan terus sama Windows, berarti kan W yang paling besar. Nanti dilihat di tabel itu I sama W, I-nya tuh kolom, W-nya tuh garis, jadi huruf apa yang baru. Misalkan ya kita imajiner aja, misalkan jadi X. Maka I-nya ini di yang paling depan berubah jadi X. Lalu N misalkan ketemu sama I-nya di Windows itu key-nya itu misalkan jadi huruf misalkan jadi B. Maka kita dapat dua huruf pertama itu XB. Tapi kebalikannya kalau kita mau kalau gitu pesan aslinya bagaimana? Maka pesan aslinya XB itu dilihat dari key-nya lagi. Eh, X sama W baliknya jadi huruf apa? Misalkan I. Lalu huruf keduanya apa baliknya? Misalkan tadi I misalkan ketemu sama D misalkan balik misalkan jadi N. Nah, kita sudah ketahui huruf aslinya. Jadi dalam namanya simetrik itu artinya key atau kalau mungkin mau bahasa lebih awal mungkin password ya. Key itu karena punya sedikit persamaan sama password walaupun tidak sama fungsinya. Itu dengan password yang sama menghasilkan hasil enkripsi, tapi hasil enkripsi itu dengan password yang sama bisa balik ke pesan yang asli. Jadi yang harus dijaga kerahasiaannya itu adalah key-nya. Yaitu misalkan kalau tadi itu misalkan kita punya key atau password Windows. Jangan sampai orang lain tahu. Karena kalau sampai orang lain tahu Windows itu key-nya, ya udah orang itu kemungkinan besar bisa mendapatkan pesan aslinya karena dia tahu oh key-nya tuh Windows WINDOWS. Oh pesan enkripsinya terenkripsinya ini bisa dikembalikan ke pesan aslinya gitu. Makanya key-nya harus dijaga jangan sampai bocor. Itu kalau simetrik. Lalu perkembangan terkini karena tahu bahwa simetrik itu punya kelemahan, yaitu sebenarnya tidak bisa disebut kelemahan, tapi artinya punya satu kelemahan yang hanya bertumpu di satu hal, yaitu key yang sama untuk mengencrypt dan decrypt. Jadilah lalu ada lagi yang namanya asimetrik. Kalau asimetrik itu, misalkan tadi itu, misalkan dienkripsi dengan password Windows, tapi untuk balikinnya bukan dengan Windows, misalkan dibalikinnya dengan password namanya Linux, katakanlah begitu ya. Nah, berarti kan orang yang mau jebol ini berarti kan harus bisa dapetin
password pertama Windows, password kedua Linux. Kalau cuma tahu Windows-nya saja, ya nggak bisa balik. Tahu Linux-nya saja, ya nggak bisa tahu. Jadi harus tahu dia bahwa ada password pertama, password kedua. Itulah makanya asimetrik ini yang sekarang juga sudah mulai umum dipakai. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, kayaknya kok saya nggak pernah lihat ya, asimetrik itu emang pas saya lagi melakukan apa? Nah, ternyata contoh yang paling mudah itu kalau kita mengunjungi web yang awalnya itu, yang awalnya HTTPS. Kapan itu HTTPS? Kalau itu Bapak Ibu misalkan kunjungi website e-banking, ya kan, di bank-bank swasta atau pemerintah yang e-banking itu hampir pasti pakai HTTPS. Nggak mungkin tidak, karena kalau nggak pakai HTTPS bisa bocor datanya kemana-mana pas transaksi, ya kan bisa disadap. Atau kalau apa kita di e-commerce yang berbagai e-commerce yang apa yang saat ini dipakai secara umum lah ya di masyarakat, saya nggak usah nyebut itu kan, itu di belakang layar walaupun nggak ketahuan karena bukan browser, itu pakai HTTPS juga. Jadi informasinya tuh terenkripsi, dan terenkripsinya tuh ada password untuk mengencrypt informasi yang dikirim dari kita, ada yang password digunakan untuk mendekrip pesan yang nyampe di toko online-nya atau di bankingnya. Jadi bank itu berarti megang password, kita juga megang password. Satu-satunya cara untuk mengcrack itu kalau kita di hack servernya, apa banknya atau toko online di hack. Kalau cuma salah satu di hack, secara teori ya cuma baru separuh yang ketahuan, sisanya belum. Itu contohnya kalau asimetrik, Bapak Ibu. Nah, kalau penggunaan, dan terus, wah itu kayak teoritis banget Pak. Contohnya yang gimana sih penggunaan kriptografi itu? Nah, ternyata penggunaan kriptografi itu nggak sulit-sulit banget kita temui. Ternyata banyak contohnya. Pertama, tadi itu, ini saya mungkin loncat dulu yang nomor ketiga, mengunjungi website yang diamankan lewat HTTPS. Yang itu sebenarnya singkatan dari HTTP Secure. Maksudnya itu suatu hubungan web, tapi diamankan sama S-nya itu apa sih? S-nya itu sebenarnya S bisa dianggap secure atau SSL. Apa suatu koneksi yang diamankan lewat tadi itu asymmetric encryption. Lalu saya loncat lagi ke yang nomor 4. Bapak Ibu pernah perhatiin nggak kalau Windows yang sekarang ini, mungkin pernah perhatikan kalau di setup pertama kali, itu pernah nyebut-nyebut kata-kata BitLocker, ya kan? Nah, BitLocker itu sama juga, itu enkripsi atau kriptografi, tapi digunakan untuk mengamankan hard disk kita. Jadi data yang ditulis ke hard disk itu nggak ditulis mentah-mentah apa adanya. Misalkan kita nulis Excel gitu ya, nulis data untuk apa nih? Misalkan kalau di Kominfo ya, misalkan oh data NIK, oh mungkin itu Depdagri kali ya, atau sembarang lah ya data yang itu terkait urusan pemerintahan. Itu bisa, itu data itu nggak akan mentah-mentah. Misalkan kita nulis nama aja deh ya, nama aja, kalau nama kan di instansi manapun pasti butuh. Misalkan nama saya Mulyadi gitu ya, itu nggak akan ditulis Mulyadi apa adanya di hard disk, ya kan? Begitu apa di hard disk oleh mekanisme di Windows, misalkan dirubahnya misalkan di hard disk. Ini cuma ilustrasi, misalkan jadi Mulyono itu misal itu ya. Ya itu dirubah seperti itu gitu kan, atau itu mungkin versi yang agak gampang, tapi sering yang terjadi menjadi huruf, kumpulan huruf yang nggak bisa dibaca. Nah, misalkan apa lambang kotak, lambang baris, kotak lagi garis dan seterusnya gitu kan. Cuma repotnya memang ya Bapak Ibu harus ketahui, kun konsekuensinya Bapak Ibu harus mencatat key-nya itu atau istilahnya passwordnya itu. Kenapa? Ya kalau di saat-saat tertentu atau Windows misalkan perlu, memang aslinya memang di operasional sehari-hari nggak perlu ya, termasuk misalkan di laptop saya itu laptop. Tapi ada kadang-kadang saat tertentu, misalkan apa ya, saya pernah mengalami itu belum lama. Misalkan untuk apa kalau nggak salah install ulang Windows kalau saya nggak salah, itu akan ditanya. Nah kalau kita nggak tahu passwordnya, ya udah itu sama aja, pilihan kita tinggal antara kita suruh Windows-nya ngeformat ulang hard disk kita, ya ujung-ujungnya datanya hilang, ya kan? Atau dibiarkan aja, ya hilang juga sebetulnya. Gitu. Jadi intinya
dengan enkripsi ini data kita tuh jadi aman di harddisk, tapi ya kalau kita nggak tahu passwordnya, kalau ada apa-apa ya udah jadi sama seperti kayak hilang. Itu di Windows namanya BitLocker. Lalu mungkin yang pertama ini saya kira mungkin sudah nggak jadi barang terlalu khusus ya, saya kira mungkin sudah nggak jadi barang terlalu khusus, yaitu namanya Virtual Private Network. VPN itu gunakan apa sih? Kalau misalkan kita perlu koneksi secara aman, misalkan Bapak Ibu misalkan ya mau bekerja dari rumah, gitu kan, mau terhubung ke kantornya Kominfo masing-masing, gitu kan. Ada kemungkinan itu bahkan saya koneknya pakai VPN. Di VPN itu kita tuh sebenarnya menggunakan internet biasa, tapi lewat software itu kita nih kayak nyambungnya tuh ke kantornya kita masing-masing. Seakan-akan kayak kita tuh masuk ke wifi-nya kantor atau nyolok kabel langsung. Padahal sebenarnya nyebrang lewat internet. Tapi bisa aman. Kenapa? Karena komunikasi kita dari HP atau laptop kita atau komputer kita di rumah atau dimanapun itu ke arah kantor itu dilindungi sama enkripsi yang berbasis yang namanya kriptografi. Jadi orang lain kalaupun melihat data yang keluar masuk dari komputer kita itu seakan-akan ya kayak data yang aneh gitu. Orang lain berusaha nyadap, kalaupun bisa nyadap ya katakan dia akan melihat kayak data sampah katakanlah begitu. Dia nggak akan tahu apa yang kita lakukan. Tapi antara kita dengan komputer kantor yang terpasang VPN itu bisa tahu karena masing-masing megang suatu password atau key istilahnya itu. Jadi kita juga tahu apa yang kita kirim itu data itu di kantor juga tahu. Nah, ini yang namanya VPN atau Virtual Private Network. Atau kadang-kadang kalau di negara tertentu, misalkan kayak di China, ini digunakan, ini saya open aja gitu, karena ini sebenarnya sudah banyak diketahui. Itu oleh sebagian warga negara justru digunakan untuk menembus sensor. Gitu. Jadi VPN ini Bapak Ibu yang perlu ingatkan, di satu sisi bisa berguna positif, di satu sisi mungkin ya saya katakan itu tergantung perspektif bisa digunakan untuk hal-hal negatif, tergantung. Jadi teknologinya tidak punya tendensi, penerapannya yang tergantung kita. Mau kita gunakan untuk yang baik atau yang buruk, itu tergantung kita. Gitu ya. Lalu yang contoh keempat yang sudah mulai umum diterapkan adalah untuk berkirim email secara lewat satu teknologi itu yang namanya GPG. Email itu dienkripsi oleh password yang kita pegang. Nah, si penerima email, nah, si penerima email menerima password apa membuka email yang kita kirim itu lewat password yang juga dia pegang. Jadi kita punya password, dia punya password, tapi tentunya lewat suatu mekanisme dulu ya Bapak Ibu, tukar-tukaran dulu, disinkronkan dulu, kirim-kiriman email hanya kita dan si penerima yang tahu. Orang lain bahkan ibaratnya nyadap sekalipun tidak akan tahu. Lalu, wah Pak, kalau pekerjaannya seperti ini sebenarnya pekerjaan model apa ya seperti untuk urusan kriptografi ini? Ya memang harus diakui pekerjaannya itu memang masih agak spesifik ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Pekerjaannya itu contohnya ya, yang paling umum dulu, ya bukan paling umum, yang paling relate dulu, yang paling ada hubungannya itu yang namanya kriptografer. Nah ini kerjaannya ya mungkin kedengarannya bosan nih ya Bapak Ibu ya, yaitu untuk membuat kode-kode enkripsinya sekaligus memecahkan kode. Ini dulu di zaman perang, perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan tadi yang saya sebut tadi di masa agresi militer, kerjaannya tentara banget. Kenapa? Ya karena untuk kirim pesan rahasia ya kan, ke bagian lainnya di peperangan dibaca. Atau musuh ngirim pesan, ya yang namanya cryptographer ini berusaha nge-crack lah istilahnya tuh. Apa ya dia ini ngomong apa ya gitu, berusaha dipecahkan, kira di utak-atik, ya kan pakai ilmu matematika di utak-atik, dikira-kira, ya kan. Oh ini ngomong ini, misalkan oh mau ngirim, mau majukan 100 tank jam 6 pagi, oh cepet-cepet dikirim, diinfokan ke atasannya gitu kan. Itu contohnya kalau apa mencoba menyadap informasi lalu mencoba memecahkan atau kita mengirim oh mau oh saya mau ngirim
ke apa teman saya di baris depan, oh kirim misalkan oh, mau mau kirim makanan 1.000 bungkus misal itu ya, nggak ngomongnya 1.000 bungkus, misalkan 1.000 itu jadi apa gitu ya, misalkan jadi satu XXX misal, atau cuma satu X bungkus itu satu bungkus nasi misalkan jadi bentuk lain misalkan kantong, nggak jelas kan kantong itu kantong apa gitu kan, contoh seperti itu. Cryptographer ini juga kalau di masa tenang sekarang belum tidak perang itu ya sekarang adanya di badan-badan intelijen gitu kan, termasuk kalau di negara kita di Indonesia itu yang sebatas yang saya tahu ya kerjanya di lembaga sandi negara gitu Bapak Ibu, ya di lembaga sandi negara yang sekarang udah berubah nama jadi badan eh, jadi BSSN ya itu di situ. Lalu wah, itu kayaknya Pak kok kayaknya yang spesifik banget ada nggak yang lebih umum, ada sedikit lebih umum, yaitu namanya itu public key infrastructure administrator. Saya sengaja nggak nyingkat Bapak Ibu karena singkatannya sering jadi apa bahan ketawaan gitu, kalau di kalangan security gitu ya. Public key infrastructure administrator. Ngapain itu Pak gitu kan. Nah, ini digunakan untuk mengadministrasi sistem kunci publik. Contohnya sistem kunci publik ini buat apa? Contohnya misalkan saya yakin di pemerintahan sekarang beberapa jenis tanda tangan bahasa sudah dirubah menjadi tanda tangan yang berbasis QR code, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, yang QR code ini setahu saya nih, mohon maaf kalau saya keliru, itu dikeluarkan sama BSRE ya, setahu saya. Nah, BSRE itu bisa mengeluarkan tanda tangan itu karena punya yang namanya itu sistem kunci publik. Nah, sistem kunci publiknya itu yang mengeluarkan tanda tangan untuk pihak A, pihak B, pihak C, dan seterusnya. Nah, yang mengurusi sistemnya itu, administratornya itu, nah itu namanya public infrastructure administrator. Dia yang ngurusin, oh, memastikan apa bisa merilis tanda tangan apa QR code untuk misalkan kepala kominfo, maaf, misalkan untuk lurah di sini atau camat di sini, nah beliau yang ngurusin gitu. Dan kenapa perlu ilmu kriptografi? Ya karena harus tahu, oh ini kunci kunci publik namanya, ada kunci privat dan seterusnya. Atau oh, ini orangnya udah nggak perlu tanda digital, kuncinya di istilahnya itu dihapus dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling umum karena nama apa jabatannya ini umum banget, yaitu security engineer. Yaitu ya pokoknya security engineer itu sebenarnya itu yang paling umum. Pokoknya ini gampangnya nih ngurusi segala aspek security. Cuma kenapa kok dia harus tahu kriptografi? Karena secara umum pekerjaan IT security itu minimal tahu kriptografi. Contohnya apa ya tadi seperti tadi, oh dia harus tahu gimana sih mekanismenya pengamanan HTTP itu apa yang untuk browsing itu caranya gimana sih? Jadi dia bisa tahu ini saya harus installnya setupnya bagaimana ya kan, bagaimana memastikan bahwa uh, web servernya itu atau untuk sambungan itu sudah aman dan seterusnya gitu. Jadi sekarang pun itu secara umum IT security pun itu pengetahuan dasarnya sudah harus tahu kriptografi. Tidak perlu harus jadi pakar, tapi minimal tahu gitu. Oh, sebentar. Saya akan tambahkan sedikit. Jadi pesanan dari Mas Rizky, yaitu terkait kripto. Nah, tadi katanya eh, minta tolong disisipin pesan biar tahu uang kripto. Nah, uang kripto itu apa sih, Mbak? Karena bawa-bawa kata-kata kripto, sebenarnya ya kalau secara ilmu dasarnya banget, ya uang kripto itu uang virtual yang keamanannya itu dijagain dengan cara kriptografi. Sebenarnya begitu. Nanti ya supaya nggak gampang dibobol, sekaligus nanti ada proses yang namanya mendapatkan uangnya itu lewat proses kriptografi juga. Gitu. Jadi kriptografi ini lalu keunggulannya ya tidak
mungkin atau lebih tepatnya itu sangat sulit dipalsukan yang sampai bisa double. Jadi ini saya ambil dari websitenya Kemenq karena ya lagi-lagi banyak yang mendefinisikan cryptocurrency itu seperti apa, tapi saya pikir untuk di sesi ini saya ambil pengertian dari Kementerian Keuangan aja yang ibaratnya ini bisa dianggap penerjemah pemahaman resminya lah, jadi biar seragam, ya kan. Nah, uang kripto itu bekerja dengan mekanisme yang namanya itu blockchain. Nah, kalau ini mungkin pernah dengar ya, blockchain itu gitu kan, karena ini termasuk istilah IT yang ya kira-kira 5 tahun terakhir paling salah satu yang paling sering disebut-sebut selain cloud ya, walaupun Bapak Ibu walaupun jarang itu pasti pernah sekali dengar kata cloud, pasti pernah sekali dengar kata blockchain gitu, walaupun mungkin nggak paham artinya apa gitu ya. Yang sederhananya begini, blockchain itu kayak suatu jaringan, suatu network, ya kan di sini. Yang nomor 3 ini, yang bersama-sama itu mengawasi suatu transaksi keuangan virtual. Di mana ini nomor 4 itu, kalau ada suatu pihak A mau ngirim ke pihak B, maka antara A sama B itu akan melewati beberapa apa ya, atau diawasi oleh beberapa node istilahnya itu. Dan node itu harus semuanya itu harus mengapprove dulu. Oh ya, benar nih, A itu memang mau kirim ke B, jadi bisa memastikan valid. Baru kalau semua pihak ini ngomong oke valid, nah uangnya itu kayak ditambahkan tuh kayak ke suatu daftar, ke suatu antrian. Nah, untuk antrian itu lalu diterima oleh B. Jadi A sebelum kirim ke B ada ibaratnya tuh teman-temannya dulu yang ngecek bener nggak sih yang kirim A jumlahnya sekian, ya kan, ini uangnya valid atau enggak, oke semua setuju benar, barulah uang itu bisa sampai ke B. Nah, jenis-jenis uang kripto itu apa saja? Saya yakin kalau jenisnya mungkin malah lebih sering dengar, yaitu Bitcoin. Ini digagas sama namanya itu Satoshi Nakamoto tahun 2008. Ada lagi yang namanya itu ETH. Singkat saya itu singkatannya itu Ethereum kalau saya nggak salah. Tapi saya yakin kalau Bitcoin pasti pernah dengar. Ya kan? Karena eh, ini sudah mulai dianggap mata uang yang sah di beberapa negara. Sekaligus sayangnya di sisi lain mulai dipakai juga untuk kalau kalian pernah dengar untuk yang usaha-usaha pemerasan virtual, ransomware itu sialnya mereka pakainya juga Bitcoin gitu. Nah, kalau begitu lah terus Pak saya kayaknya kok tertarik mau dapat uang kripto, caranya gimana? Nah, sayangnya kalau uang asli kan dikeluarkan sama BI ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau uang kripto, nah saya enggak. Kenapa? Ya karena keuangan kripto itu nggak ada bank sentralnya, Bapak Ibu. Nggak ada bank sentral. Jadi kalau ditanya ada Pak bank sentralnya kayak BI-nya, OJK-nya nggak ada. Jadi itu tadi kalau kita kembali ke sini, blockchain ini dari sini kita juga sudah bisa melihat bahwa cryptocurrency itu nggak punya sistem sentral atau kebalikan dari sentral apa desentralisasi. Jadi semua bisa ikut mengawasi, semua bisa ikut mengecek keunggulannya itu apa dilihat dari sisi pengawasan. Semua bisa ngecek. Kalau kalau keuangan kan secara umum ya, keuangan itu ya diawasi sama BI, OJK, gitu kan. Jadi kalau nggak ada BI, nggak ada OJK, misal ya nggak ada yang ngawasin. Tapi kalau di blockchain, di keuangan virtual ada yang ngawasin. Tapi ini bukan berarti lalu tidak mungkin terjadi penipuan ya. Jadi jangan keliru. Bukan berarti kalau semua ngawasin itu lalu tidak mungkin terjadi penipuan. Bukan. Yang saya cuma mau katakan bahwa pengawasannya itu tidak dilakukan hanya oleh satu pihak, tapi banyak pihak bersama-sama. Nah, bagaimana cara terus mendapatkannya? Nah, karena bukan dari suatu pihak tertentu, maka mendapatkan uangnya itu lewat satu proses yang ya lewat satu proses yang secara nggak langsung ya memanfaatkan proses desentralisasi itu secara nggak langsung ya itu yang namanya itu mining. Mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu mungkin di tahun
berapa tahun yang lalu tuh ada orang kalau beli VGA card, beli banyak, dikumpulin di rumahnya gitu ya, susun-susun, nah itu hampir pasti kayaknya lagi melakukan mining. Yang sederhananya mining itu gimana sih? Mining itu intinya tuh dia tuh ngitung secara terus-menerus suatu kombinasi angka, ya kan? Kalau pas dengan rangkaian blockchain-nya tuh dia dapat uangnya, simpelnya begitu. Nah, tapi cara ngitung angkanya itu harus pas, kombinasi angkanya itu harus pas, maka prosesnya itu lama dan bisa dibilang walaupun tidak sama persis, ya jadinya ada unsur untung-untungan memang. Untung-untungan di sini bukan berarti judi, Pak. Untung-untungan itu dalam arti ya dia harus cari kombinasi angka itu yang pas. Nah, tapi kombinasi angkanya yang pas ini jangan dianggap itu nyarinya cuma ribuan kombinasi atau jutaan, lebih dari itu. Bahkan bisa mencapai miliaran kombinasi, mungkin sampai triliunan kalau sekarang. Makanya butuh komputer yang cukup cepat. Nah, komputer yang cepat itu sekarang bisa pakai grafik card. Karena grafik card itu mungkin banyak yang ibu-ibu tidak tahu, ngitungnya itu sebenarnya jauh lebih cepat dari prosesor. Nah, yang terakhir, kenapa sih orang-orang kok ngotot sih sekarang di uang kripto? Karena memang nilainya sekarang itu ya lumayan naik. Ini lagi-lagi saya ambil dari websitenya Kemenq itu ya tadi yang sama tadi di depan. Satu Bitcoin itu setara 27.000 sekian US dollar, ya kan, atau 418 juta. Ini data sekitar 2021-2022. Tapi itu menurut website Kemenq itu bukan yang tertinggi. Jadi sama agak mirip kayak saham Bapak Ibu nilainya itu karena tergantung supply and demand. Jadi pernah mencapai itu 930 juta. Makanya pernah memang betul ada orang kaya mendadak gara-gara Bitcoin. Betul, memang pernah. Tapi yang miskin mendadak ya juga ada juga. Gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi kaya mendadak ya ada pernah. Walaupun saya nggak bisa memverifikasi pas. Tapi yang miskin mendadak ya pernah. Begitu. Jadi Bitcoin ini sekarang sudah mulai dianggap oleh beberapa orang itu sebagai instrumen investasi. Sederhananya begitu. Baik, oke. Eh, Kira-kira itu Ya, Pak. mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu share screen-nya. Share-nya stop. Stopnya Ya, mana ya, Bapak? wah luar biasa banget ya Pak Mulyadi. Terima kasih sudah membagikan ilmunya pada pagi hari ini. Ya, Ya, jadi kriptografi itu ilmu yang luas ya Pak. Bahkan ya, tujuannya untuk betul. memastikan kebenaran dan kerahasiaan informasi juga luar biasa banget. Tanpa kita sadari sebenarnya kita menerapkan kriptografi dalam keseharian kita. Ya, betul. Baik para hadirin yang berbahagia, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon ajukan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan dibantu untuk membuka audionya dari tim operator kami. Siapa untuk bertanya yuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin yang agak mirip-mirip terkait kriptografi juga boleh, atau mungkin hal-hal yang pokoknya ada embel-embel kriptoan juga boleh ditanyakan. Jadi mungkin siapa tahu mungkin ada yang penasaran dari dulu kan ingin tanya juga boleh. Saya coba jawab sebisanya. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus tahu kalau misalnya kita nanya, nanti kita dapat hadiah juga. Kita nyediain hadiah juga loh Bapak Ibu. Bagi Izin yang bertanya boleh? boleh open mic Silakan. aja. Izin Bu, kalau tadi dibilang eh, kripto itu halal gitu ya. Padahal di sisi lain saya pernah dengar kripto itu ada yang bilang nggak halal. Mungkin bagaimana bisa dikatakan halal? Apakah kayak perjanjiannya atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Saya Sudin Perubahan Jakarta Timur.
Oh ya, baik, Bu. Saya jawab langsung ya, Mbak Nata, atau disimpan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab? Boleh langsung dijawab, boleh Pak? Oh ya, baik. Baik, Bu. Eh, saya mungkin bukan pihak yang berwenang untuk menjawab mengenai halal haram ya, karena saya bukan seperti dari perwakilan MUI dalam hal ini. Tapi begini, saya memang pernah baca eh, dari pola pemikirannya itu adalah kripto itu ada memang yang mengatakan haram karena dianggap ada unsur itu seperti untung-untungan, perjudian. Seperti ya, Bapak. Bukan pasti. Kalau judi kan, maaf ya, seperti judi online gitu kan, nomor diputar, itu jelas banget judi. Ini dianggap ada. Satu. Kedua, yang saya baca dari keputusan MUI itu adalah kenapa itu ada unsur haramnya? Karena memang kadang-kadang kripto ini tuh nggak punya aset real. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau misalkan saham ya, kalau kita bandingkan saham ya, sahamnya misalkan PT X, salah satu inilah ya produsen-produsen yang banyak kita temuin kalau di toko, itu kan barangnya ada. Jadi sahamnya itu dia berjualan barang yang real. Kalau kripto memang harus diakui barangnya nggak ada. Walaupun mungkin perusahaannya ada ya, tapi memang barang yang mendasari dari nilai kripto itu memang tidak ada. Jadi murni berdasarkan supply dan demand memang. Nah, saya baca berdasarkan pemikiran itu dianggap haram, dianggap ya. Tapi saya sekali lagi hanya menurunkan pemikiran, bukan saya yang ngomong. Tapi ini pun yang saya dengar itu ada pihak-pihak lainnya yang masih menganggap bahwa itu halal. Jadi sekali lagi kalau haram ini saya tidak dalam posisi untuk memastikan bahwa itu halal haram. Jadi silakan pada apa nantinya berkonsultasi dengan pihak yang lebih kompeten. Tapi menurut saya kita melihatnya kripto di sini ini mungkin kita coba siang ini setidaknya itu secara netral dulu bahwa memang oleh beberapa negara sudah dianggap sebagai suatu nilai sebagai instrumen investasi ya kan, bahkan ada yang menjadikan itu salah satu alat tukar resmi. Kalau kita kan alat tukar masih belum ya di Indonesia, tapi ada salah beberapa negara itu sudah dijadikan alat tukar resmi. Jadi ada pandangan yang membolehkan, ada yang pandangan yang mengharamkan. Nah, ini silakan dikonsultasikan dengan pihak yang lebih yang lebih kompeten menurut saya dalam hal ini. Tapi pandangan saya pribadi tidak dalam menaruh itu hal haram, tapi saya mencoba menjelaskan kenapa sih kok disebut haram itu karena ada unsur-unsur pemikirannya seperti itu. Kira-kira begitu Bu ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Silakan pertanyaan Nah, berikutnya. baik. Apakah Ibu Listianing sudah jelas, Bu? Terima kasih Bu, Pak, atas Ya, penjelasan. sama-sama Bu. Bersama Ibu. Untuk yang penanya di kolom komentar boleh open mic aja langsung topik Hidayat. Silakan Pak Topik. Izin tanya Pak, saya Ya, topik monggo Pak. bukan Pulau Gadung. Apa bedanya Silakan Pak. crypter sama cryptographer Pak? Terima kasih Pak. Kripto sama kriptografer Pak ya. Ya, baik. Saya coba jawab ya bisanya Pak. Kripter Pak ya. Kalau jujur aja kalau istilah kripter saya baru dengar siang ini Pak. Tapi saya menduga kripter itu jangan-jangan ya sama seperti kriptografer. Karena kadang istilah di IT security itu tuh ada beberapa orang tuh suka nyingkat-nyingkat gitu Pak. Jadi saya menduga kripter ini ada beberapa orang tuh menyingkat dari kriptografer, yaitu orang yang memang bertugas itu atau pekerjaannya itu entah itu menyandikan pesan atau menangkap pesan yang tersandikan lalu di decrypt, dicari pesan asli. Kira-kira begitu. Jadi itu kurang lebih sama. Tapi kemungkinan lagi ada kemungkinan kedua, Pak. Bisa jadi maksudnya kripter ini mungkin jangan-jangan merujuk pada alat. Mungkin memang ada alat eh, yang spesifik memang juga digunakan untuk mengenkripsi pesan. Ini malah ada tuh di website yang tadi saya nyebut untuk yang kode C itu yang terjadi di Jogja itu Bapak almarhum Rubiono itu bahkan itu
seingat saya dari literasi baca itu membuat sendiri alatnya. Ya tentunya dibantu orang-orang yang kompeten juga ya. Jadi kripter itu bisa saja merujuk pada suatu alat yang untuk mengenkripsi pesan sehingga lebih cepat kan kalau manusia kan kalau lihat oh kolom A digabung C jadi apa kan kan kelamaan ya Pak ya kalau yang dienkripsi cuma hurufnya cuma 10 sih mungkin nggak apa-apa. Lah kalau yang dienkripsi satu buku nggak selesai-selesai gitu kan bisa-bisa sampai subuh nggak selesai. Nah, pakai alat kripter. Tapi sebenarnya kriptografer ya sebenarnya merujuk pada suatu pekerjaan yaitu mengenkripsi sebenarnya atau mendekrip pesan. Jadi yang satu mungkin disingkat, yang satu agak dipanjang istilahnya kriptografer. Sama aja itu seperti begini, Pak. Security itu kan sering sama teman-teman tuh sekarang disingkat cuma SEC, SEC. Jadi security engineer itu sekarang itu disingkat SEC engineer itu. Seceng, SEC engineer. Kalau orang yang nggak ngerti bingung juga. SEC, SEC apa maksudnya? Tapi setelah kita tahu, oh maksudnya SEC itu security. Kira-kira begitu, Pak Topik. Ya, semoga menjawab. Oke, Bapak Taufik Hidayat, apa sudah jelas, Pak? Boleh berarti lanjut ke Novianto. Boleh di open mic aja. Ya, sama-sama Pak Topik. Silakan. Boleh aku izin baca ini ya Pak Mulyadi. Silakan. Jadi bagaimana kriptografi digunakan dalam protokol komunikasi aman seperti HTTPS dan apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kriptografi di sistem modern? Baik. Begini, ini Pak Topik dulu ya, saya khawatir ini. Ya udah, saya ke Pak Novi ya, saya moga-moga ya nggak keliru ya. Jadi begini, HTTPS itu singkatnya tuh menggunakan asimetrik. Jadi informasi yang dikirim ke kita atau yang sebaliknya dikirim dari kita ke servernya, misalkan dalam hal ini salah satu e-commerce ya, biar gampang gitu ya. Itu dienkripsi dulu dengan tadi tuh kan asimetrik itu kan ada dua kunci ya Bapak Ibu. Saya mengenkripsi itu dengan kunci publik yang sebenarnya sudah dikirim dulu. Jadi pada saat kita browsing itu sebenarnya browsing kayak HTTPS itu kita tuh sebenarnya secara nggak langsung itu menerima kunci publik. Publik itu maksudnya suatu kunci yang orang lain boleh tahu, nggak masalah. Kita kirim lah, udah dapat kopiannya kan. Misalkan mau check out, ya, ini ceritanya mau check out, udah dapat dulu kunci publik kirim, datanya sambil di cancel. Nah di toko e-commerce-nya itu dia megang kunci rahasia yang siapapun tidak boleh tahu, yang namanya itu kunci privat. Nah, informasi yang tadi kita kirim, yang barang yang mau kita check out tadi itu dibongkar pesan rahasianya yang sudah dia itu dengan kunci privatnya. Nah, ketahuan, oh maaf ya, ini cuma ilustrasi. Oh, saya mau check out beras 5 kilo gitu ya, ketahuan aslinya pesannya nggak jelas kan kayak kayak apa sandi rumput gitu kan. Oh, Pak Mulyadi mau pesan beras 5 kilo. Udah, sama dia diproses di dalam. Tapi orang yang di tengah-tengah informasi kita antara HP kita atau komputer kita dengan toko e-commerce itu nggak tahu saya pesan apa ya kan, saya menghubungi siapa itu nggak tahu. Ya tahunya cuma saya itu sama kayak ngobrol-ngobrol sama suatu e-commerce tapi ngomong nggak jelas. Seperti kayak orang bangun tidur gitu. Kira-kira begitu. Nah, terus tantangannya apa? Tantangannya itu dalam implementasi kriptografi itu ada tantangan sederhana, ada tantangan yang rumit. Yang sederhana dulu ya. Yang sederhana itu adalah sistem apa komputer kita itu diendus. Ya, itulah makanya saya pernah di salah satu pemprov di DKI juga. Waktu itu untuk satu topik yang namanya phishing. Itu sekarang itu makin sering hacker berusaha itu menyadap informasi di komputer kita lewat pengiriman misalkan email, WA, dan segala macam SMS segala macam yang berusaha memancing kita tuh ngeklik kalau nggak ngeklik install sesuatu. Yang ngeklik install sesuatu itu kadang-kadang berujung pada memasukkan satu software atau suatu web yang entah kita itu suka rela memasukkan informasinya atau yang dia secara proaktif nyadap yang
Salah satunya yang bisa jadi sadap adalah ya tadi itu kunci publik atau kunci privat yang aslinya itu mestinya hanya rahasia di komputer kita, gitu. Keangkut sama hackernya, gitu kan? Lalu dia utak-atik, oh ini tuh memecahkan. Itu contoh yang gampangnya, tapi memanfaatkan. Nah kalau yang sulit gimana? Sulit tapi sudah mulai agak apa terjadi di masa sekarang, yaitu komputer di masa sekarang kan semakin cepat ya, prosesornya itu makin canggih, core-nya itu tambah banyak, ya kan tambah kencang. Udah gitu ada grafik card, saya yakin di laptop Bapak Ibu yang apa nggak usah canggih-canggih pun pasti ada grafik card-nya ya, saya yakin. Walaupun grafik card yang paling sederhana sekali. Nah, kombinasi itu memungkinkan ditambah kesabaran, itu bisa aja dengan usaha terus-menerus itu mendapatkan tadi itu passwordnya atau key-nya. Tapi memang itu cukup sulit. Memang harus cukup sulit karena itu butuh waktu yang lama. Tapi nanti, Bapak ini saya sampaikan sekarang karena masyarakat Indonesia perlu tahu secara umum bahwa nanti akan masuk suatu era yang namanya itu era quantum computing, di mana komputer itu dalam memecahkan suatu permasalahan seperti ini ya, enkripsi ini atau melakukan enkripsi itu bukan lagi butuh waktu itu jam atau menit, tapi cukup detik, bahkan mungkin milidetik. Jadi memecahkan nanti password, key-nya kita yang tadi itu private kunci publik di asimetrik itu mungkin dalam hitungan detik. Nah, itu justru tantangannya ke depan. Jadi di satu sisi mungkin algoritma enkripsinya, kriptografinya semakin bagus, tapi di sisi lain komputernya untuk membuka kriptografinya makin canggih, makin cepat. Jadi kalau kita nggak hati-hati, bocor misalkan ya, atau kesadap, ya mungkin dalam hitungan menit. Atau kalau dulu orang bocor password itu mungkin masih bisa santai-santai ya, kipas-kipas dulu dalam hitungan hari, oh santai. Mungkin nanti di masa depan dalam hitungan detik harus cepat-cepat diganti. Kalau enggak bocor dulu, kebobol duluan. Jadi itu tantangannya. Jadi ada tantangan sederhana yang hanya melibatkan sisi manusia yang kita harus waspada. Ada sisi teknisnya, komputernya yang sanggup membuka pesan rahasia itu dalam hitungan yang waktu yang makin cepat, makin cepat, makin cepat. Karena melibatkan komputer yang makin canggih. Kira-kira begitu. Itu tantangannya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Oke. Mau ada yang bertanya lagi? Mungkin Bapak Ibu sekalian. Silakan. Intinya jangan jadikan ini topik yang sulit ya, karena memang walaupun ini topik spesifik, tapi sebenarnya penerapannya banyak di sehari-hari. Bahkan ya tadi yang saya sampaikan itu bahkan komputer Windows kita pun itu ya sebenarnya sudah menerapkan itu untuk enkripsi di kita, di komputer kita sendiri. Jadi penerapannya itu sudah banyak sebenarnya. Cuma itu tidak dikatakan bahwa oh komputer Bapak Ibu menerapkan kriptografi, enggak seperti itu ngomongnya. Masih ada yang ingin bertanya? Halo Pak, selamat pagi Pak Mulyadi. Ya, selamat pagi Bu. Iya Pak, ya berdiskusi. Kalau Iya saya Bu. kan suka apa namanya, bukan suka ya, Bang. ya ada notif di WhatsApp nih Pak tentang enskripsi gitu ya Pak ya, apa pesan Anda terenskripsi gitu ya Pak. Nah itu maksudnya itu gimana ya Pak? Jadi kalau kita ketik pesan gitu nanti jadi pengguna lain atau misalnya kita apa namanya pesan kita itu tidak bisa terbaca oleh pihak ketiga itu maksudnya bagaimana Pak gitu Pak, izin bertanya Pak. Oh ya Bu, baik. Terima kasih Ya Pak. kebetulan saya juga barusan lihat WA, belum baca menit yang lalu, mohon maaf, memang ada yang perlu dicek. Dan memang selalu kita kalau lihat WA itu kan gini ya, your message ya kira-kira begitulah ya, is end to end encrypted. Itu pesan spesifiknya, end to end encrypted. Maksudnya bagaimana? End to end itu maksudnya misalkan gini, saya chatan sama Mbak Nata. Saya N yang pertama, Mbak Nata tuh N yang berikutnya, Bu. End to end encrypted artinya pesan saya itu dienkripsi detik begitu keluar dari HP saya, dan selama perjalanan bahkan pada saat melewati servernya WhatsApp, kalau asumsinya melewati servernya WhatsApp gitu ya, itu tetap terenkripsi
sampai di HP-nya Mbak Nata, barulah pesan itu terdekrip. Jadi sepanjang perjalanan, bahkan diklaim itu ya, kalau ini memang ini banyak pakar yang kadang-kadang itu agak meragukan, tapi udah kita singkirkan dulu soal keraguan itu. Bahkan melewati servernya WhatsApp pun, itu tetap dalam keadaan terenkripsi. Begitu nyampe di tujuan dalam hal ini Mbak Nata, barulah pesan itu terenkripsi. Pertanyaannya, loh kok bisa terenkripsi di saya, Mbak Nata buka. Loh kapan tukar-tukeran kuncinya? Nah, tukar-tukeran kuncinya terjadi tanpa sepengetahuan kita. Jadi WhatsApp itu saya lupa di menu bagian mana. Itu ada di menunya itu kalau kita klik itu memastikan bahwa oh iya sudah terjadi namanya tuh key exchange, pertukaran kunci, pertukaran password lah gampangnya. Yang hanya WA di HP saya dan WA di sini Mbak Nata itu yang tahu. WhatsApp mengklaim passwordnya itu dia nggak ikut-ikutan. Jadi sekalipun katakanlah WA-nya tuh anggapannya transit dulu misalnya ya di servernya WA, WA nggak akan bisa bongkar karena yang tahu pesan tadi itu yang pakai asimetrik itu pesannya dienkripsi pakai key di sisi saya nanti dibuka di key di sisi Mbak Nata. Di luar itu ngelihatnya tuh kayak pesan sampah. Bahkan ibaratnya itu satu-satunya kemungkinan hanya bisa jebol itu kalau nggak HP saya disadap, ya HP-nya Mbak Nata disadap. Tapi harus dua-duanya. Karena untuk membuka pesan itu, kalau asimetrik itu harus tahu key yang encrypt, atau orang nyebutnya tuh key public, yang satunya key yang untuk privat. Tanpa kombinasi dua ini, jadi hanya salah satu yang kebongkar, ya hanya separuh yang kebuka. Itu Bu maksudnya itu. Jadi yang melakukan itu tuh setahu saya sudah banyak WA, Telegram kalau Ibu pernah pakai ya saya yakin sebagian orang juga pakai Telegram. Lalu apalagi itu saya dulu pernah pakai karena dulu agak populer di dunia IT security namanya Signal. Rata-rata sudah mengklaim itu pakai yang namanya end-to-end encryption. Jadi itu maksudnya begitu. Bahkan end-to-end encryption itu pada saat kita melakukan WA call sekali pun WA call yang berbasis video itu juga di-encrypt sebenarnya. Jadi kalau orang lain ada yang nyadap, tapi ini asumsinya bukan nyadapnya di HP kita, Bu ya. Jadi kalau di HP kita itu lain ceritanya. Itu sepanjang perjalanan data itu, yang lihatnya kayak saya itu ngomong nggak jelas atau video itu kayak kayak gerakannya kayak bukan sesuatu atau gambar yang nggak bisa diartikan. Itu maksudnya end to end encryption. Dan itu dilakukan otomatis tanpa kita oh setup dulu ya, Mbak atau Bu, Pak, Bu. Dan enggak, itu di belakang layar langsung dilakukan tanpa tanpa kita perlu susah-susah. Ya, itu dilakukan sama BA. Kira-kira begitu Bu maksudnya. End to end encryption itu dilakukan sama BA. Ah, iya. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, satu Ya, lagi sama-sama. boleh nggak, Pak? Oh, boleh, boleh. Nah, kan kalau kayak di PC juga untuk folder folder penyimpanan di PC itu bisa di encrypt juga ya, Pak? Bisa, Bu. Nah, Bapak bisa tolong peragain nggak, Pak, cara untuk menginskripsinya gimana? Oh, oke. Waduh, ini Jadi saya lagi mungkin nggak ada teman-teman tool. di sini ada yang Lagi nggak ada toolnya tahu itu. gitu kan. Jadi kita ada Aduh, nah, sedikit nah, ya. lagi nggak nyiapin toolnya itu. Tapi ini Bu, toolnya tuh sebenarnya ini mohon maaf ya lagi nggak nyiapin itu ini karena toolnya itu justru yang apa mengencrypt itu di belakang layarnya justru sebentar ya. Itu namanya BitLocker. Sebentar, saya tulis di mana nih biar nggak lupa ya. Mungkin saya tulis di sini aja ya. Jadi ini justru sebenarnya dilakukan pada saat kita setup awal Windows namanya BitLocker itu. Jadi malah bukan hanya satu folder, satu hard disk kita itu di encrypt sebenarnya. Cuma mohon maaf ini peragaannya jadi saya karena nggak nyiapin jadi Oh iya iya iya. iya Pak. Nggak Tapi apa-apa. nama toolnya tuh Mungkin BitLocker tuh. Jadi BitLocker ya, iya. BitLocker itu bukan hanya folder, seluruh hard disk. Kenapa? Karena itu didasarkan saya pernah baca itu ada satu riset yang intinya itu mengatakan bahwa penjebolan data itu bukan karena ada hacker itu dari luar, bukan. Penjebolan data itu seringkali itu malah ya tentunya asumsinya kalau komputernya itu diambil alih nih. Yang orang itu duduk di depan komputer yang mau disadap itu dia mengeluarkan datanya. Jadi pengamanan data itu makanya belakangan itu agak marah itu bukan mengamankan itu data yang mondar mandir jaringan, tapi yang mengamankan data itu di
komputer kita. Makanya Windows itu jadilah berinisiatif memakai namanya BitLocker dan diaktifkannya itu justru di awal. Itu banyak orang yang nggak sadar, Bro. Sadarnya itu pas begini, dan kebetulan saya mengalami. Jadi waktu itu ceritanya saya mau install ulang Windows, diminta gitu kan, masukkan password untuk supaya Anda bisa, intinya itu pokoknya saya bisa install ulangnya jalan lah gitu. Waduh, saya mulai ingat-ingat kapan saya masukkan passwordnya, tapi saya ingat memang waktu itu untungnya ada suatu kode yang dikirim ke email saya gitu lah. Oh ternyata kodenya itu. Jadi itu intinya kodenya supaya eh, hard disk saya itu biar bisa diakses lagi. Karena kalau enggak, bahkan usaha install ulang pun akan diblokir karena saking amannya itu install. Ya pokoknya segala macam install ulang kah atau apa selama saya nggak bisa memasukkan key-nya itu ya udah di cuma kenapa kita pada saat start Windows secara normal nggak perlu masukkan key itu karena key-nya itu otomatis dimasukkan oleh si Windows itu sendiri. Tapi kalau kita install ulang seperti itulah install ulang apa nge-remove Windows-nya itu harus dimasukkan. Nah, di situ pengamanannya. Jadi sebenarnya dan itu seingat saya semenjak Windows 10. Semenjak Windows 10 diteruskan ke Windows 11 dan saya kira seterusnya itu sudah otomatis BitLocker itu. Kecuali memang kita tahu caranya untuk dari awal install itu atau setup itu di disable lah. Mungkin lain ceritanya, tapi setahu saya itu secara default diaktifkan namanya BitLocker dan itu bukan kayak tools itu ya oh encrypt gitu enggak ditanam langsung di Windows-nya gitu. Jadi menyatu satu kesatuan. Gitu. Jadi sekarang ini agak beda. Kalau dulu kan lebih ya banyak orang kan sering mungkin baru merasa dalam tanda petik kecolongan. Misalkan harddisknya komputernya dijual, misal ya. Terus kok, waduh, kok ada foto-foto, kita nggak usah ngomongnya foto sensitif lah ya. Kok foto-foto jalan-jalan saya kok bisa keumbar di internet gitu kan. Itu kemungkinan ada orang yang iseng-iseng baca komputernya. Tapi atau mungkin yang lebih apa intrusif lagi diambil harddisknya. Tapi kalau komputer kita udah terlindungi sama BitLocker, lalu ada misalkan yang pakai usaha yang paling kasar itu ambil harddisknya, ya dia nggak akan bisa ngambil datanya karena untuk membaca datanya itu dia harus tahu passwordnya BitLocker-nya itu. Sementara passwordnya BitLocker itu setahu saya itu kalau nggak salah 16 angka atau 20 angka, kombinasi angka sama 20 kombinasi dan itu cukup sulit, cukup panjang nge-crack-nya. Kira-kira begitu, Bro. Jadi sekarang keamanan itu kalau menurut saya sudah makin bagus ya tapi tetap kita harus waspada kira-kira begitu Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. ya sama-sama Bu. Baik, apa Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya, izin Pak, saya Ya Rizka dari Satpol PP Pak. Mohon izin bertanya Pak. silakan Bu. Ini ada beberapa kejadian Pak di Satpol. Ya Ketika Mm-mm. kami jaga nih Pak, waktu itu ada kegiatan maraton kalau nggak salah. Mm-mm. Itu pasnya di depan gedung TI atau Mandiri gitu. Nah, Mm-mm. ini ada beberapa teman ketika kita jaga hari Minggu dari mulai pukul jam 3 pagi tuh Pak. Nah, Ya ketika hari Seninnya kita apel, itu ada beberapa Mm-mm. teman yang WA-nya semua emailnya tiba-tiba Mm-mm. nggak bisa Pak. Nah, WA-nya Mm-mm. itu ketika dia buka minta konfirmasi dengan nomor handphone. Ketika kita konfirmasi, Mm-mm. itu ada dengan handphone yang berbeda. Jadi bukan handphone si pemilik teman saya ini gitu. Nah, ketika Mm-mm. dikonfirmasi itu tidak bisa dan data pun hilang semua tuh, Pak. Jadi Oh jadi bukan hanya kalau sebatas itu Bu ya jadi datanya hilang itu ya ya ini mungkin waduh mungkin nggak apa-apa nggak sharing apa-apa atau sekedar info aja boleh ya Pak. boleh monggo Jadi nah yang kita bingung ini kenapa ada beberapa teman. Nah ini ada juga beberapa teman yang kejadian sama persis Pak. Jadi sampai kita minta nomor ke galeri pun minta dibalikin itu nggak bisa Pak. Jadi semuanya hilang. Jadi beliau sampai nomornya pun baru ganti itu. Mm. Nah, yang mungkin yang saya bingung ini ketika kita sudah di WA itu kan kita sudah menyimpan data tuh ya Pak. Kita cadangkan kalau nggak salah. Pernah kan kita ada kalau misalnya Betul cadangkan. Nah itu kenapa juga datanya hilang semua Pak. Sampai nomor-nomor pun hilang semua. Gitu.
Oke, oke. Ketika waktu itu mungkin teman saya juga pernah minta ke Kominfo untuk dibalikan, itu nggak bisa semua gitu. Nah, yang saya Baik, ingin baik, tanyakan, baik. apakah kita WA itu apakah sudah tidak aman seperti itu, atau karena Ya, kejadian Bu. yang beberapa kali teman saya alami itu dari WA sendiri, Pak, justru bukan Iya, dari iya. emailnya. Nah, jadi Baik, Bu. ketika WA kita konfirmasi itu hilang semua, Pak, gitu. Maksudnya Iya, ini kan iya, Bu. data-data semua kan mungkin ya, kita ada grup apa atau laporan apa Baik, Bu. tersimpan di situ dan itu hilang semua gitu, Pak. Mungkin ada solusi atau apa nih, Pak, supaya kita bisa Ya. lebih aman, atau karena kan kebetulan kita kalau yang namanya laporan itu kan nggak mengenal waktu ya, Pak, gitu. Nah, Iya, iya, ketika betul, hilang Bu. semua, teman saya ini susah untuk laporan gitu. Mohon Iya, iya, Bu. Iya, 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 iya. arahannya atau sebaik seperti apa gitu, Pak. Iya, Terima iya. kasih, Pak. Assalamualaikum. Baik, baik, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu Rizka. Saya pertama-tama turut prihatin ya, Bu, ya. Karena musibah itu ya, maksudnya musibah seperti itu bisa menimpa siapapun. Bahkan ke saya pun ya bisa aja. Jadi ini pertama saya menghimbau itu jangan merasa terus kayak, oh, kalau HP saya, mohon maaf ya, menyebut salah satu merek, terus yang paling canggih, yang flip itu mohon maaf, terus kan kayak kebal kebal serangan. Enggak, semua itu sama aja. Sama aja. Maksudnya sama dalam arti sama rentannya. Jadi jangan ada yang merasa, oh, HP saya mohon Pak yang cuma 1 jutaan, kayaknya lebih rentan dari yang 10 jutaan. Enggak, sama aja. Kenapa? Karena yang harus diingat, kerentanan yang paling utama itu aspek manusia. Yang paling utama itu aspek manusia. Jadi yang harus yang dibuat aware itu manusia. Aware terhadap apa? Pertama, bahwa hacker sekarang itu, dari yang saya pelajari dari berbagai komunitas, paham bahwa tool jasa canggih apapun itu tidak ada manfaatnya kalau manusianya, mohon maaf ya, bisa dikelabui. Dikelabui dengan cara apa? Ya, macam-macam tadi itu yang saya pernah cerita tadi itu. Dengan dikirimin apa, sensornya begini, Bu, ya. Oh, Anda memenangkan hadiah, klik link ini, terus nggak sadar klik. Ini hanya contoh skenario, belum tentu semudah itu juga. Atau yang seperti yang kayak kapan dari yang sering itu, Bu, APK itu kan juga banyak yang kena juga. Kenapa? Karena APK-nya itu kalau dulu kan mungkin, dan hacker itu sekarang juga ngerti. Kalau dulu kan dikirimin itu kata-kata bombastis, hadiah, enggak, sekarang undangan, apa, report. Jadi kata-kata yang tidak tidak terlalu memancing, tapi dianggap kayak, oh, ini kayak bagian tugas saya, atau oh, ini dari tetangga saya. Oh, jadi dibuat pemikirannya tuh mulai kayak, oh, ini sebenarnya sesuatu yang biasa aja, tapi ternyata tidak biasa. Satu itu aspek manusia. Nah, kalau sekarang kita membahas WA, ya, WA ini di kalangan di IT security memang sudah mafhum bahwa sebenarnya itu walaupun sudah lebih baik, tapi memang sebenarnya juga nggak aman-aman banget. Karena walaupun tadi saya kebetulan sudah menjelaskan mengenai end-to-end encryption, tapi titik lemahnya itu selalu begini, Bu, di mana-mana tuh kalau di enkripsi itu. Titik lemahnya tuh ya di HP saya dan di HP yang menerima. Memang kalau jalurnya di tengah-tengahnya aman, tapi hacker sudah tahu bahwa itu memang tidak mungkin ditembus. Nembusnya dengan cara nembus HP saya, nembus HP yang diterima. Tahu hackernya, jadi dia ngambil titik itu yang paling lemah. Jadi dia nggak lagi mengambil titik yang sulit, titik yang lemah, apa tuh, HP yang nerima, HP. Dia nggak lagi kayak zaman dulu yang, makanya ini, Bu, kadang-kadang orang itu kalau ngelihat hacker itu disamakan kayak di film-film dulu, Bu. Mohon maaf. Kalau di film-film tuh hacker itu kan dicoblongin kayak, ngelihat layar, nggak tahu nggak ngapain, hurufnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ngetiknya kayak nggak ngelihat. Itu bukan begitu hacker itu. Hacker zaman sekarang itu berpikirnya udah lebih cerdas, nggak perlu taktik-taktik yang kayak canggih, enggak. Kadang-kadang cuma klik-klik sambil mikir dulu ini diapakan orang ini, ya begitu. Nah, spesifik mengenai tadi data ini begini, Bu. Ada beberapa kombinasi yang teringat sama saya yang memungkinkan itu terjadi. Tapi mohon maaf kalau ini memang bukannya sebenarnya terjadi ya, karena ini semuanya perkiraan. Bahkan saya yakin kalaupun ini diarahkan ke kepolisian, polisi pasti juga akan ibaratnya duga-duga dulu. Pertama, yang saya pernah dengar sendiri, dan ini bukan berita rahasia, berita umum, itu diduga itu, saya menduganya, itu dari SIM card-nya, Bu. Dulu pernah ada kasus, saya tanpa menyebut salah satu
penyedia telepon ngasihnya biaya karena nggak enak, karena kesannya nuduh. Itu SIM card-nya itu di apa istilahnya tuh didobel. Nah, sementara yang ini sementara si yang terkena kasus ini kebingungan karena dia merasa dia belinya nomor ini di tempat yang apa ya, yang resmi. Loh, kok masih bisa didobel? Mungkin ibaratnya dia ini merasa oke lah kalau saya beli di kios pinggiran ya dia masih malu. Ini dia di tempat resmi itu masih menerima itu yang eh diduga lagi kenapa itu terjadi karena ini bukan hanya di satu provider, hampir semua provider itu. Kalau nomor lama itu, kayak ibaratnya itu kayak di recycle ke nomor baru itu, kadang-kadang itu masih memungkinkan si yang lama sama yang baru itu kayak masih bisa menerima data yang sama. Nah, ini yang repot. Dan ini eh, di satu sisi nggak bisa dikonfirmasi secara jelas, di satu sisi obatnya juga belum belum jelas juga. Gitu ya. Itu. Nah, dampaknya apa ke WA? Nah, WA ini kan penghubungnya kan ke nomor. Ya. Jadi secara teori itu dimungkinkan kalau ada orang yang bisa melakukan pendobelan SIM card itu, ya WA-nya ikut nyasar ke yang melakukan duplikasi itu. Itu dugaan saya pertama, Bu. Tapi yang dugaannya agak lebih umum, jangan-jangan memang HP-nya itu kena hack. Entah lewat cara apa. Bisa APK tadi, bisa lewat link yang diklik secara tidak sengaja, atau upaya-upaya lain. Yang bisa jadi justru si empunya HP itu yang secara tidak sadar yang justru membuka pintu. Jadi bukan hackernya karena kecanggihan. Enggak. Hackernya tuh kayak ngirim jebakan, kitanya emang yang membuka pintunya. Malah kan maksudnya tanpa sadar malah mengizinkan si hacker itu malah menguasai HP. Nah, kalau sudah menguasai HP ya sudah secara secara teknis ya dia bisa melakukan apapun mulai dari sekedar ngintip pesan BA sampai yang paling parah yang itu sering terjadi Bu ya di kasus-kasus ransomware datanya semua diangkut semua. Lalu kalau sudah tahu begitu, pencegahannya apa? Karena kan kita harus segera tanggap ya. Pertama, eh, ini yang sekarang mulai digalakkan Bu ya, kesadarannya itu membackup data. Nah, cuma kebetulan saya sendiri berusaha rutin backup data di WA. Memang itu gampang-gampang susah, Bu. Itu harus saya akui. Bukan karena WA-nya nggak bisa backup. Prosesnya lama, Bu. Apalagi kalau banyak gambarnya. Saya pernah nungguin backup WA. Ini nggak selesai-selesai. Ini kapan selesainya? Nah, terus namanya manusia, Bu. Nah, ini lagi-lagi. Hacker tuh tahu bahwa orang mungkin dia entah nyurvei entah di desanya atau di teman-temannya. Oh, nungguin backup WA itu orang ini banyak nggak sabaran. Dia tahu. Oh, berarti kalau saya bisa nyedot datanya WA ngapusin. Ini kayaknya orang ini nggak punya backupnya. Jadi hacker itu sekarang tuh lebih sering itu kayak mengamati, Bu. Lebih kayak psikolog. Kalau dulu kan kesannya hacker itu kayak orang teknis yang bisa cuma program, kuper gitu ya. Sekarang enggak, ilmunya itu digabung sama ilmu psikologi. Ini justru lebih jauh lebih berbahaya karena dia nyerangnya ke aspek manusia. Nah, jadi kalau gitu senjatanya gimana ya? Pertama backup. Ya memang secapek apapun usahakan membackup data BA. Nah, caranya bagaimana? Yang saya tahu, Bu, kalau salah satu tools di merek yang saya nggak enak juga nyebutnya, itu memang ada untuk backup. Tapi tools itu nyebut bahwa backup data WA itu tidak bisa dilakukan oleh tool itu. Hanya bisa dilakukan ya lewat WA itu sendiri. Di mana tuh menunya? Ada tuh kayak di setting bagian chat, ada namanya chat backup. Nah, di situ. Cuma itu saya aku memang prosesnya itu agak lama. Apalagi kalau mau backupnya tuh ke misalkan ke Google Drive. Saya pernah nungguin itu dari jam 8 malam sampai jam 8 lagi nggak kelar-kelar. Saya nggak ngerti ini diapakan gitu, kok nggak kelar-kelar. Tapi mau nggak mau harus begitu, Bu. Kenapa? Kalau nggak, ya kalau hilang, ya bahkan ibaratnya, mohon maaf, Bu, Kominfo ya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kan itu dianggap ranah pribadi, Bu. Makanya sama seperti orang yang aplikasi e-bankingnya bocor, uangnya kecuri. Itu kenapa agak sulit? Karena memang itu agak repot. Bagaimana polisi memastikan, misalkan, Bu, ya, misalkan kita ambil kasus yang sering terjadi, kapan ada terjadi e-banking bocor. Lalu terjadi transaksi yang seakan-akan sah. Makanya kenapa agak sulit? Ya sekarang rasanya bank itu melihat itu transaksi itu sah. Kenapa? Karena dilakukan dari HP kita. Nah, kalau mau memastikan itu tidak sah, justru harus ada bukti dari mana bank tahu bahwa itu tidak sah. Misalkan, oh memang yakin di take over HP-nya sama hacker. Buktinya apa? Karena kalau misalkan
bank pun apa hanya iya aja memastikan. Berarti nanti lain kali saya bisa, Bu. Pak, HP saya ini Pak di take over Pak. Loh, kenapa Pak mulia di iya Pak saya nggak sengaja transfer 30 juta, loh banknya percaya aja. Lah kan saya dapat 30 juta gratis, Bu. Ya enggak? Kan begitu. Jadi banknya pun harus memastikan benar nggak kehack, jadinya panjang. Makanya upaya upaya seperti itu bukan berarti bank itu tidak prihatin pada yang kecurian uangnya, tapi membuktikan itu kecurian itu sama sulitnya dengan membuktikan bahwa memang kita itu memang sudah diambil alih. Jadi yang pertama backup, kedua itu jangan hati-hati terhadap upaya-upaya yang bisa membolehkan hacker dikirimi APK, dikirimi apa link aplikasi apapun itu hati-hati zaman sekarang ini. Banyak begitu cerita-cerita itu. Sudah, kalau sudah yang ketiga, ini kayaknya butuh modal ya. Mohon maaf, ini agak butuh modal harus saya akui. Pasang antivirus, antivirus yang bukan sekedar antivirus, tapi yang dia bisa memonitor aktivitas HP. Tapi ini juga punya konsekuensi. Ini tool-tool ini biasanya itu bagus dan berbayar. Ya ini saya lagi-lagi nggak bisa rekomend merek karena kita lagi nggak ngomong produk ya. Nanti dikira salesnya. Cuma yang harus dipahami juga bahwa tools ini itu juga setengahnya menguasai HP kita nantinya. Jadi kalau tool antivirus ini lalu satu saat kebobolan juga perusahaan pembuatnya lalu dimanfaat hacker, ya sebenarnya sama aja. Cuma makanya itu carilah dari merek-merek yang terpercaya. Saya yakin nggak usah disebut mereknya pun, saya kira masyarakat luas suka tahu merek-merek apa yang terpercaya. Lalu install di HP. Saya sering melihat itu HP itu HP-nya mohon maaf ya bagus, jangan tapi kan antivirus saja nggak ada, bahkan yang gratisan saja enggak, ya udah. Jadi ya ini, jadi backup, kewaspadaan, pasang tool. Kalau bisa antivirus. Kalau nggak memang benar-benar kepepet ya udah yang gratisan juga nggak apa-apa. Jadi itu alat pertanyaan. Sisanya ya udah ya sering-sering berdoa aja karena gimana nih sekarang ini hacker itu memang yang dibobol itu bukan lagi uang, informasi, data pribadi. Ada kemarin lagi sama teman-teman saya itu ngobrolin soal perlindungan data pribadi itu sekarang jadi target. Jadi sering kita mengira, loh Pak, mohon maaf ya, bukan merendahkan profesi. Saya ini cuma tukang bakso, misalnya. Ngapain HP saya dihack? Loh, jangan jangan keliru. Kalau HP Bapak dijebol, di dalamnya ada data NIK, NIK-nya dibuat untuk pinjol, Pak. Nanti jangan jangan kaget satu saat ada or, Bapak ditagih oleh sesuatu yang bukan Bapak ini. Loh, memang bisa, itu bisa. Karena sana targetnya begitu. Karena jadi menargetkan itu bukan karena kita itu punya posisi jabat, bukan, karena data pribadi kita itu dianggap penting oleh hacker. Dan kalau namanya data pribadi, mau dari yang rakyat biasa sampai presiden dianggap value-nya itu sama, nilainya itu sama, nggak pilih-pilih hacker kalau soal itu, ya diserang semua. Makanya jangan heran, saya ini kan cuma jabatannya begini, saya ini kan pejabat ini, kok target? Iya, karena bukan jabatan Bapak yang ditarget, data pribadi Bapak yang ditarget. Dan itulah makanya sekarang ini isu-isu terkait perlindungan data pribadi, termasuk yang di HP kita, itu menjadi masalah genting karena itulah target hacker sekarang. Dan itulah yang justru sekarang ini malah kewaspadaannya kurang. Tapi yang terakhir, apakah terus lalu kita harus pindah dari WA? Jawaban saya tidak perlu. Walaupun bukan berarti kalau memang merasa perlu untuk ganti ke lain juga boleh. Tapi menurut saya software lainnya juga masalahnya juga mirip. Misalkan katakanlah Telegram, ya mirip-mirip sebenarnya. Dulu memang saya akui Telegram itu dianggap lebih aman dulu beberapa tahun lalu. Tapi sekarang saya amati ya sebenarnya mirip-mirip juga. Mirip-miripnya itu ya dalam arti ya nggak ada yang bisa menjamin enkripsinya itu apakah pasti lebih aman dari WhatsApp. Atau misalkan pakai program-program chat yang lain, misalkan yang lebih banyak dipakai oleh komunitas security, signal dan seterusnya, apakah pasti lebih aman? Ya mungkin iya, tapi itu kembali lagi pada kita mau nggak pakai itu. Nah, kalau cuma kita yang pakai, nah teman kita nggak pakai, nah masa mau chatan sendiri sama diri kita, loh ya selamat pagi, masa chat sama diri sendiri kan nggak mungkin. Itu contohnya, jadi perlu kesepakatan gitu. Dan yang ya tadi itu
Oh ya, yang terakhir juga ya, usahakan jangan sharing HP, jangan apa ya, selalu mempercayakan. Intinya tuh pokoknya selalu waspada bahwa sekarang ini data pribadi itu nilainya di mata hacker setara dengan uang, bahkan lebih tinggi dari uang. Karena itu bisa membuka jalan untuk yang lain. NIK, tanggal lahir, apalagi NPWP, nama orang tua kandung, dan seterusnya. Makanya isu-isu ini kenapa terus bergulir? Karena terus jadikan target. Tapi sekali lagi saya turut prihatin Bu ya. Ini juga sekaligus pengingat buat saya bahwa ya siapapun bisa kena. Siapapun bisa kena itu. Jadi nggak ada kata kebal itu. Siapapun bisa kena, siapapun bisa kebobolan dan nggak pilih-pilih. Dan saya yakin itu sebenarnya yang ditarget itu yang dicari itu adalah sebenarnya data pribadi. Jadi menghilangkan itu data itu sebenarnya gini, kalau hacker itu menghilangkan isi komputer target HP itu sebenarnya itu menghilangkan jejak. Dia kalau mau gampang menghilangkan jejak itu dihapus semua isinya. Jadi saya menduga itu bukan tujuan utamanya, bukan. Karena kalau tujuan utamanya hanya menghapus isi HP itu, ada caranya lebih gampang. Ya, gimana? Lempar aja ke air, udah hilang, nggak usah dihack, nggak perlu teknik canggih. Justru yang sulit ngambil datanya, nah, ini yang sulit. Kalau ngilangin lempar aja ke air, bulu kuduk lah kata orang, udah hilang sendiri datanya. Nggak perlu teknologi canggih. Dia ngambil dulu datanya, lalu untuk menutupi jejaknya dihapus. Kalau dihapus kan sulit Bu ya, polisi cek 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 cek, aduh ini data ini nggak ada, data itu. Wah sulit yang menyimpulkan. Ya mungkin bisa dengan teknik lebih canggih, tapi pasti mikirnya juga lebih ruwet. Wah sulit. Aman hackernya, cari target baru. Dan jangan harus diingat di HP kita pasti ada kontak kan Bu ya, betul nggak? Nomor kontak. Nah siap-siap aja yang di nomor kontaknya itu jadi target berikutnya. Betul, betul. Karena memang Itu ada sering beberapa begitu Bu. Jadi dia tuh kenal filternya benar-benar. loncat-loncat. Itu yang sangat berbahaya. Dan itu lalu nanti dia menyamar seakan-akan jadi diri kita. Mas, Pak, saya mau pinjam uang ya Pak. Tapi Bapak klik dulu ya PDF-nya. PDF-nya loncat lagi. Loncat gitu. Loh itu bisa terjadi, Bu. Itu namanya kalau di teknik hacking itu namanya lateral movement. Jadi masuk satu, terus loncat-loncat ke temannya. Loncat terus nanti menguasai semuanya. Dah, udah menguasai semuanya, terserah nanti kumpulan ini mau diapakan terserah. Gitu. Ya kira begitu Bu, moga-moga menjawab ya dan sekali lagi saya turut prihatin untuk ada yang staffnya atau yang terjawab dengan datanya itu sekaligus pengingat bagi kita semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Ada lagi Oke, yang tanya. itu masih ada lagi di kolom komentar. Waduh. Boleh Bapak Firmansyah open mic aja langsung Pak. Silakan Pak. Kenapa? Atau saya bacakan aja kali ya, Mbak ya. Jadi Ya, boleh. Pak Firmansyah ini tanya, kalau mengaktifkan program enkripsi kayak BitLocker, TrueCrypt, nah ini berarti Pak Firmansyah ini sudah ada advance sedikit ya, lumayan gitu ya. Masih Pak, TrueCrypt atau enkripsi lainnya, apakah akan memperlambat kinerja disk? Secara umum jawabannya adalah ya, Pak. Loh, kok begitu, Pak? Gampangnya begini, Pak. Bapak ngomong sama bule, ya, bule dari Amerika, Bapak bisa langsung bahasa Inggris. Dengan Bapak ngomong ke bule pakai penerjemah, cepetan mana? Kan pasti cepetan interaktif kalau kita bisa langsung bahasa Inggris ngomong sama bule kan. Nah, itu seperti itu bayangannya, Pak. Penerjemah itu BitLocker-nya atau program enkripsinya, kita tuh komputernya, bulenya tuh hard disk-nya. Ya, seperti itu. Tapi walaupun begitu, kita tuh selalu kalau ilmunya di mikrofonnya bermasalah. Oh ya Pak, Bapak. Yang jadi masalah itu adalah selalu kalau kita di security itu memperhitungkan nggak usah terus pakai ilmu ilmiah.
Kalau kita ngamankan itu, keuntungannya apa dibanding jadi lambat? Misalkan begini Pak ya, ini nggak usah pakai hitung-hitungan matematika karena kita juga nggak dalam forum itu ya. Misalkan memperlambatnya tuh, memperlambat tiap kali nulis data tuh jadi lambat, kayak karang aja gitu ya, berapa? 10% misal ya, 10% lebih lambat, misal ya, pakai persen aja lah, 10%. Tapi dengan kita mengamankan itu, kita memperkirakan bisa mengamankan suatu aset bernilai misal itu ya, 100 juta atau data lah ya 100 juta. Nah, kita timbang kita lebih lambat 10% itu dengan mengamankan 100 juta itu gede mana menurut kita? Kalau menurut Bapak, mengamankan 100 juta itu jauh lebih berharga ketimbang lambat 10%, ya berarti jawabannya jelas lah. Terima aja lambat 10% itu. Tapi kalau menurut Bapak, data 100 juta ini nggak imbang dengan saya makin lambat 10%. Ya, silakan. Jangan pakai enkripsi. Tapi ya jangan ngamuk. Kalau ada apa-apa, terus datanya gampang kebaca orang. Gampangnya begitu, Bapak Ibu. Jadi selalu kita tuh menimbang kalau dalam security itu. Mana plus minus yang lebih apa ya, yang lebih kita jadikan prioritas. Tapi intinya, Bang, setiap penambahan fitur security itu hampir pasti mengurangi kenyamanan. Itu hampir pasti. Mau itu namanya enkripsi, mau itu apalagi ya, antivirus, ya kan? Yang gampang-gampang aja lah ya, yang gitu. Mau itu apa, login dulu ke website yang pakai HTTPS lagi, gitu ya. Mau itu apa tuh? Kalau di aplikasi-aplikasi sekarang yang kita harus foto dulu, apa dulu dalam Bapak Ibu, itu kan mengurangi kenyamanan kan, demi supaya aman. Jadi aman dan nyaman itu memang sering nggak nyambung memang. Dibuat nyambung pun itu sulit. Ya, karena tinggal kita mau nggak menerima lebih lambat itu dengan konsekuensi kita lalu dapatkan suatu pengamanan. Kalau itu dianggap oleh Bapak Ibu sepadan, ya terus kan. Karena bisa aja memang itu tidak sepadan. Maksudnya begini, duh, komputer saya cuma untuk mengamankan data yang nggak ada data pribadi kok Pak. Data ya cuma data ketikan biasa, data-data standar lah, kerjaan standar lah ya. Oh ya sudah, ya mungkin tidak perlu. Mungkin, sekali lagi saya katakan mungkin. Ya. Tapi yang sering kadang kita lolos dari pemikiran kita, apa yang menurut kita tidak penting, menurut orang lain atau hacker misalkan, ternyata penting. Contoh, misalkan, banyak ketika kita misalkan memasukkan data NIK, bukan hanya NIK kita lagi ya, NIK-nya teman kita, orang lain. Mungkin menurut kita kalau data itu hilang mungkin nggak apa-apa, mungkin. Tetapi kalau bayangkan kalau itu jatuh ke tangan hacker, NIK-nya misalkan ada 100, terus mohon maaf, NIK-nya didaftarkan ke pinjol, kira-kira gimana? Nah itu yang harus kita pikirkan, gitu kan. Mungkin data itu remeh buat kita, tapi kalau jatuh ke tangan orang lain, bagaimana? Nah itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi jangan jangan hanya melihat apa kerugiannya itu aspek kita. Kita lihat juga mungkin jangan-jangan orang lain yang kena dampak karena data itu kebetulan di komputer kita. Itulah makanya sekarang kok konsep umumnya ya sebisa mungkin semua lini di komputerisasi di IT itu diamankan. Nggak peduli itu laptop, HP, server, cloud itu semua diamankan. Gitu. Jadi nggak pilih-pilih. Kalau dulu kan servernya aja komputer di yang kita pakai sehari-hari, oh, nggak usah. Sekarang nggak peduli. Bahkan sampai HP pun selama panjang itu HP itu dipakai kerja ya Bapak Ibu ya dan masuk jaringan kantor harus ikut diamankan kadang-kadang. Jadi begitu ya. Jadi betul memang selalu pasti ada pelambatan. Pelambatannya itu memang relatif sekali lagi tidak bisa dipastikan juga ya. Dan selalu memang ada konsekuensi dari suatu pengamanan. Tinggal sekarang kita mengukur plus minusnya. Tapi konsep umumnya keamanan itu sekarang tidak pilih-pilih. Jadi yang komputer besar, komputer kecil, HP, bahkan mohon maaf misalkan yang punya smartboard sebenarnya itu sebenarnya juga perlu diamankan sebenarnya ya, gitu, dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak Win. Semoga menjawab ya. Kira-kira begitu.
Baik, hadirin yang kami hormati, sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Terima kasih Pak Mulyadi juga. Harapan kami Ya, semoga semua undangan mendapatkan pemahaman tentang kriptografi serta keamanan berinternet dan berguna di keseharian kita. Selanjutnya, sesi yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman 3 orang pemenang. Jadi Pak, tadi itu ada 5 penanya. Yang mm-mm, pertama ada Ibu Listiani yang mm-mm. menanyakan tentang kehalalan cryptocurrency. Ya, betul. Yang kedua ada Bapak Topik Hidayat yang menanyakan tentang Mm-mm, bedanya kripter dan kriptografer. Yang mm-mm. ketiga ada Ibu Novianto yang menanyakan tentang kriptografi dalam HTTPS dan Ya, tantangan sekarang. Yang ya. keempat ada Ibu Rizka tentang penyadapan WA di handphone. Dan yang Mm, terakhir ada Bapak Primansyah yang menanyakan tentang kinerja BitLocker ke PC. betul. Nah, dari dari 5 orang penanya itu, menurut Pak Mulyadi siapa yang Mm. mempunyai pertanyaan yang paling bagus? Kayaknya, mohon maaf ya Pak Pipi ya, kan itu beneran subjektif ya. Eh, yang pertama yang mungkin yang nanya soal BA itu bukan karena jawabnya panjang ya, karena itu memang cukup real. Oh, terus siapa yang ini ya yang tanya true crypt kali ya, ya karena itu juga real juga. Sama satu lagi kalau pilihan saya mungkin yang nanya mengenai halal haram kripto kali ya, mungkin ya karena itu memang jadi juga ya saya kira itu pilihan tiga itu yang terkait BA. Lalu yang Maaf, ini. Bapak coba maaf diulang lagi, maaf aku kurang dengar. Jadi yang pertama yang itu dari Lima tadi yang menanyakan soal hacking yang di BA. Terus yang kedua yang menanyakannya terkait performance-nya TrueCrypt atau BitLocker ini. Lalu yang ketiga yang tadi tanya mengenai halal haramnya apa kripto, uang kripto. Itu pilihan saya ya. Saya Oke, kembalikan terima kasih kesempatan. Bapak. Mari. Ya, baik, aku juga udah nyatat untuk nomor-nomor pemenangnya. Berarti sebelum acara kami tutup, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Saya selaku pembawa acara mewakili Sudinkom Infotik Jakarta Timur dan narasumber yang hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, gelar, dan undangan. Selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau memberikan sedikit pantun untuk penutup. Boleh, Pak? Dibantu Boleh. ya, boleh. Boleh. Petik buah di Kalisari. Cakep, Habis itu ke lubang buaya. Cakep. cakep. Sudin Kominfotik mohon undur diri. Terima kasih Ya, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi. Terima kasih Ibu. Terima Mana tadi kasih Mbak rekan Siswi juga semuanya. Bu. Ya, terima Terima kasih kasih, banyak. terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Mari, mari. Mulyadi. Saya permisi undur diri. Terima kasih. Ya, Pak.